Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di suatu ruangan yang sangat dalam dan gelap gulita, terlihat ada sosok pejuang yang telah wafat, seorang diri tanpa ada yang menemani, dan telah lama menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk datang ke sini. Selanjutnya, Haruka yang lagi tidur mulai kebangun secara kaget akibat dari penampakan pejuang tadi yang dia kira adalah nightmare. Di hari ke-26 terisekai, untuk rencana Haruka di hari ini, dia akan pergi menyapa para wibu. Dikarenakan masalah utama yakni si mata empat udah dieliminasi, maka sudah tak ada alasan baginya buat di sini. Tapi lagi dan lagi pas mau kabur, entah kenapa timingnya itu selalu ngepas ke pergok Inco. Karena terlalu sering kepergok mau kabur, sekarang Inco harus make mode ngamuk pas mau interogasi tersangka Haruka. Gila, the real Inco mode ngamuk nih bos. Haruka menjawab, "Waduh, ada apa gerangan ini yang mulia Inco sehingga memanggil hamba untuk datang kemari? Apakah hamba ini akan menerima ceramah seperti yang dilakukan para cewek?" Tidak. Alasan aku memanggilmu agar kamu segera mengakui dosa besarmu. Maafkan hamba yang mulia Inco, hamba takkan melakukan hal berbahaya lagi seorang diri. Jika sudah mengerti, maka baguslah. Setelah diinterogasi, Haruka langsung tepar kena mental. Selanjutnya di ruang istana nampilin seseorang yang lagi nulis, dan ternyata orang ini merupakan ayah dari cewek oren. Cewek oren menyuruh agar ayahnya beristirahat sebentar, tapi karena kondisi kota Omui yang di perbatasan ditambah saat ini banyak laporan tentang monster membuat penguasa kota jadi harus menyibukkan diri demi kemajuan kotanya ini. Kemudian seorang prajurit datang ke ruangan ini untuk melaporkan serangkaian monster yang telah bermunculan ke permukaan. Sementara itu, Haruka yang lagi jalan-jalan santai seketika mendapati ada skuad monster yang hendak membegal dia. Karena dikasih rezeki, tentu saja Haruka dengan senang hati menerimanya. Kemudian di tempat duel, dengan wajah yang panik, cewek oren memberikan kabar bahwasanya akan ada segerombolan monster yang nantinya akan menyerang dan datang ke sini. Setelah info diterima, dengan cepat para petualang langsung berkumpul di gerbang masuk. Di bawah kepemimpinan Guildmaster, mereka diarahkan untuk memperkuat pertahanan di masing-masing formasi yang udah dibentuk. Di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan ada Haruka yang berlari bak samurai. Melihat Haruka mendekat dengan gaya, membuat para monster jadi ke-trigger. Kemudian dengan satset, semua monster yang ada akhirnya pada rata. Setelah yang mudah dikalahkan, maka sekarang waktunya bagi Haruka untuk mengalahkan yang lebih tua. Dan seperti biasanya lagi, dengan jurus satset, monster itu berakhir terlempar dan akhirnya berhasil ditumbangkan sepenuhnya. Dengan ini, maka semua pembegal berhasil Haruka atasi. Setelah mengalahkan para pembegal, maka rute perjalanan berikutnya adalah masuk ke dalam dungeon. Dengan skill tak kasat mata, Haruka berhasil nyusup masuk ke gua dungeon. Kemudian di dalam dungeon, hal pertama yang Haruka temui adalah kotak harta. Gila, hoki amat Jim, baru masuk udah dapat beginian. Tapi seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Sebab saat tahu dalemannya nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita akan kecewa. Haruka jalan ke sini, dapat kotak lagi, tapi isinya masih sampah, dan begitu terus tuh sampai lantai di sini penuh sama peralatan yang dia keluarin. Haruka mulai berpikir jika tempat yang sebelumnya dia kunjungi sebagian besarnya mengoleksi barang dungeon, maka pemilik yang mencurigakan ini pasti tahu barang apa yang sedang Haruka inginkan di dalam dungeon ini. Sementara itu, Guildmaster yang menunggu monster tidak kunjung datang mulai bertanya pada si Oren,
Mau ngeprank kita atau gimana ini? Masa nggak datang-datang monsternya? Kemudian salah satu gal melihat dan mengatakan, ada suatu sosok yang datang di tengah kabut. Semua prajurit langsung bersiap dalam posisi menyerang. Tapi yang datang malah makhluk beginian. Ya elah, bikin keringetan Guildmaster aja loh. Haruka nanya, ada apa ini? Bisa rame begini? Inco menjawab, alasan dibalik keramaian ini bertujuan untuk menghadapi para monster yang nantinya akan datang ke sini. Para petualang bertanya pada Haruka, selama dalam perjalanan ke sini, apakah dia bertemu segerombolan monster atau tidak? Haruka menjawab, kalau monster yang dimaksud udah pada dia ratain. Mendengar itu, sebagian orang begitu kaget dan sebagiannya lagi dibuat kesel. Berikutnya di ruangan guil, Haruka yang tidak berdosa malah diinterogasi. Jujur, ini adalah pertama kalinya gua ngeliat pahlawan yang ngebantai musuh-musuhnya di medan perang. Namun setelah pulang, bukannya disambut dengan ucapan terima kasih, lah ini malah diinterogasi bagaikan kriminal. Kan kocak. Ya mengerti sih, di prank sampai keringetan itu emang gak enak. Tapi masa iya harus diinterogasi segala pahlawannya? Padahal kan berkat beliau inilah kalian tidak harus khawatir mati di medan perang. Selain diinterogasi, Haruka juga diingatkan supaya jangan terlalu berurusan dengan geng monster yang di bawah kepemimpinan Mata Satu. Berkat interogasi ini, sekarang bukan cuma para cewek di kelas doang yang merhatiin dia, tapi Guildmaster beserta cewek oren juga ikutan merhatiin dia. Di hari ke-27 terisekai, Haruka mendatangi pedagang gelap. Dan entah mengapa, ketika Haruka datang ke sini, penampakan dari pedagang gelap seakan mengalami trauma yang mendalam. Bahkan sebelum datang, pedagang ini sempat gemeter loh. Secara singkatnya di sini, Haruka mulai nanya tentang barang yang bisa menaikkan karismanya. Dan pedagang ini menyarankan sebuah cincin yang efeknya kurang lebih seperti yang Haruka inginkan. Mendengar kata feromon di cincin ini ngebuat wajah Haruka jadi begini. Dengan semangat yang tak tertahankan, Haruka mulai nanya, di mana keberadaan barang ini? Kang Dagang mengatakan, jika berdasarkan pengalamannya, maka letak barang tersebut besar dugaan ada di lantai ke-50 dungeon. Haruka nanya, emang totalnya ada berapa tingkatan? Kang Dagang menjawab, jika berdasarkan info yang ada, maka kedalaman dungeon biasanya akan diisi sekurang dan lebihnya 100 lantai. Tapi perlu diingat, di tiap tingkatan yang dilalui, pastinya akan senantiasa ada bos monster yang menempati. Dikarenakan tempat itu berbahaya, maka diperlukan banyak potion pemulihan yang harus kamu bawa. Baiklah, aku akan pergi dulu ke toko umum. Ya ampun, udah sejelas ini padahal. Kang Dagang ngepromosiin barangnya itu. Tapi nih makhluk malah minggat saat info yang Kang Dagang berikan udah dia terima. Minimal belilah beberapa barangnya. Sebagai ucapan terima kasih atas info yang dia berikan. Jangan malah kabur begini, nggak sopan banget loh. Lalu di belakang Kang Dagang nampak terlihat ada beberapa wibu yang sepertinya lagi nguping. Kemudian setelahnya info yang mereka dengarkan langsung dikirim ke Yang Mulia Inco. Buset, jadi maksudnya di sini para wibu tuh jadi intelnya Inco nih. Merasa jika makhluk beginian punya barang gak bener bakalan bikin ulah, semua cewek di bawah kepemimpinan Inco pada setuju untuk ngebentuk aliansi. Kemudian Haruka yang lagi jalan santai seketika mendapati bahwa skill perception-nya mendadak aktif. Dan penyebab aktifnya skill itu disebabkan oleh kehadiran Inco aliansi yang sudah bagaikan squad Avengers. Foto. Dengan tegas, Inco bertanya pada Haruka, mau ngapain lagi lu? Berjalan sendirian begini. Jangan bilang mau nyari cincin feromon. Feromon apa? Solomon iya. Aku sedang mencari benda yang bisa membuatku ngobrol dengan hewan.
alibi yang dibikin emang udah bagus, tapi pandangan masyarakat yang tahu kebohongan Haruka sedikit tidak bagus. Karena kejahatannya udah terungkap, Haruka langsung melarikan diri, sementara Incho aliansi langsung gercep dan mengejarnya. Tak nyaman terus diikuti, Haruka langsung berlari. Incho memperingatinya supaya jangan lari, karena takutnya ada jebakan. Tapi orang ini lumayan ngeyel dan nganggep keberuntungannya sangat besar. Sehingga azab pun mulai terjadi padanya, yakni Haruka beneran megang jebakan dan berakhir terjatuh ke bawah. Dengan cepat, Incho berusaha menggapai tangan Haruka, tapi karena udah kejauhan, sehingga yang terjadi selanjutnya, makhluk ini pun beneran terjatuh juga ke dalam dasar gua. Ketika jatuh, Haruka tidak menyangka bahwa ini tuh beneran tinggi banget, yang kemungkinan jika dia mendarat pakai kaki, niscaya dia bakalan tewas setelahnya. Untung saja sebelum jatuh, Haruka sempat melihat lantai. Karena dengan mengubah tekstur sang lantai make skill, maka Haruka bisa mendarat dengan selamat. Haruka narik nafas, bersyukur dia tidak mati, makanya jangan bandel anjing. Dan setelah ketimpa musibah, siapa yang menduga bahwa Haruka malah mendapati rezeki skill baru di saat yang berbarengan. Dan skillnya itu memperoleh tata letak dungeon ini secara menyeluruh. Yang cara kerjanya, jika Haruka memusatkan energi, maka semua gua ini akan menjadi transparan di matanya. Tapi sumpah, gua salpok banget sama prosesi perubahan lantainya jadi transparan, yang entah mengapa bagus banget gitu. Dan hampir mirip suatu tempat yang isinya dipenuhi cacing menyala. Incho berniat nyari Haruka. Haduh, emang nyusahin banget loh ketengilan si Haruka ini. Sementara Haruka yang terus berjalan mulai merasakan sakit perut. Kemudian seiring banyaknya berjalan, Haruka malah sampai ke sebuah pintu yang disinyalir sebagai tempat bos terakhir. Merasa tak bisa apapun selain menghadapi, Haruka membuka pintu itu. Tapi pas dibuka, angin yang kencang mulai berhembus. Dan sosok bos terakhir beneran muncul di hadapannya. Haruka mencoba untuk terus maju. Kemudian dia juga menyempatkan diri untuk mengecek status lawannya. Jadi, bos ini merupakan Kaisar Dungeon dengan tingkat kekuatan yang udah max level. Melihat levelnya tidak manusiawi, Haruka langsung kaget. Sementara itu, di lantai ke-47 nampilin ada aliansi Incho yang lagi bikin api unggun. Di sini, jika berdasarkan apa yang Wibu Nolet katakan, semua tingkatan yang ada di dungeon itu settingannya begini. Paling bawah monster goblin, sedangkan paling atas Kaisar Dungeon. Anjir, beneran bos terakhir nih yang Haruka lawan. Kekhawatiran mulai terjadi, tapi untung saja ada cewek ijo yang berpidato, sehingga mereka semua jadi berpikir, jika si ijo yang bodoh aja kagak takut, terus kita yang normal masa kalah sama dia? Tidak mungkin bukan? Incho terharu karena semua temannya masih memiliki kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, ketegangan antara Haruka dan Kaisar Dungeon mulai terlihat saat Haruka mengetahui semua ability-nya Kaisar Dungeon dipenuhi tanda tanya. Meski lawannya bukan kaleng-kaleng, tapi Haruka juga harus jaga image. Shiraishi Menjutsu Haruka aktifkan, dan saat Haruka mau nyerang di bagian belakang, taunya serangan dia malah ditahan. Haruka kaget dong sama kecepatannya yang tidak manusiawi. Haruka mau nyerang lagi, tapi serangan itu masih bisa dia atasi. Perlahan Haruka mulai paham. Terus bagian apanya yang lu pahami anjing? Lah, malah diem begini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!